Shalom semuanya, Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, boleh kasih salam kanan kiri saudara katakan selamat hari Minggu, selamat bersukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan penuh atas setiap kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kejarlah perkenanan Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan. Amin. Maka kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau rindukan Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi setiap kita. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di sana. Dia hadir di sana. Dan di sini juga Tuhan hadir saat ini. Tuhan, kami percaya Bapa, di setiap namamu diserukan, dipanggil Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami boleh menyerukan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Kami menyanjung Engkau di tempat ini Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami tidak mau ibadah yang rutinitas Tuhan, tapi kami mau ibadah yang luar biasa, yang berkualitas Tuhan. Karena setiap kali Tuhan hadir, pasti ibadah kami berkualitas. Setiap kali Tuhan hadir, pasti ibadah kami ibadah menyertai kuasa hadirat Tuhan yang mengalir Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan. Kami membawa hati kami sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada nama lain selain kami mau menyenangkan hati-Mu di tempat ini Tuhan Yesus.
ada di tempat ini. Dia ada untuk mengunjungi setiap kita. Dia bertata di atas setiap pujian sembah yang kita persembahkan di hadapan.
pemilik segalanya, Yesus yang punya segalanya Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, sekalipun kami dalam kawanan yang kecil. Kami percaya Tuhan, dari komunitas ini Tuhan akan mencetak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, akan mencetak gereja yang luar biasa Tuhan, yang membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai wadah untuk menampung jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami, perjalanan yang disertai Tuhan, sampai ke tanah perjanjian, seperti Kau menyertai umat-Mu Israel Tuhan. Kau akan menyertai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sampai kami di tempat tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kami duduki Tuhan. Kami percaya di sana kami akan melihat Tuhan Engkau yang mengantarkan kami ke sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Sukacita kami penuh ketika kami hidup melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Yang bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya bersukacita. Amin. Saudara percayalah, kita semua ini orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tetaplah bersemangat melayani Tuhan. Berapa besar pun tantangannya, percayalah ada kekuatan Tuhan yang menopang setiap kita. Yang mau katakan amin. Amin. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan selama-lamanya. Bersyukurlah kepadanya, kawasan hujan baginya, karena Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Rasulullah keselamatanku, penolongku yang menghidupku. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjukkan siar-Mu, tegak berdiri. Masyurlah, masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertambah Tuhan Rajaku. Kalau tepuk tangan bersama-sama, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bangsalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, maksud dan keselamatanku, Dia menolongku. Yang katakan kau yang percaya, kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjungkan siar-Mu, tetap bergerak mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Tetap bersyukur, amin. Amin. Sebab ada mujizat dari balik ucapan Yes. syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara kanan kiri saudara katakan, tetaplah bergairah di dalam. Tetap bergairah.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicara bagi setiap kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap mendengar suara Tuhan. Kami siap diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan, supaya kami mampu melangkah, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Makananku biar melakukan kehendak Bapa. Makananku biar menyelesaikan pekerjaannya. Sampai mendapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersahaja. Sampai mendapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Biar pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Makananku biar melakukan kehendak Bapa. Makananku biarlah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai mendapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Sampai mendapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersama. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Ya bisa menjadikan kerinduan kami Tuhan, jika kami mengutarakan menyanyikan pujian ini, biar kami mengerti apa yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengenapi seperti yang Tuhan mau, karena kami hanya bisa berkata, jadi kepadaku seperti apa yang kau ingin itu. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan terhadap kehidupan kami hari ini. Kami diberkati Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kau berkat kami tempat ini Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, berkatilah tempat ini dalam nama Yesus. Kami bersekutu dan menggerakkan hati kami Tuhan Yesus. Ketika kami duduk diam, Tuhan berbicara atas kami Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang benar kemuliaan Tuhan. Kau berkati rumah Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Halo. Halo. Haleluya. Saudara, kabarnya gimana? Baik-baik semua? Luar Tuhan, biasa. amin ya. Haleluya. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita buka dalam Matius 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Nanti sambung lagi di Matius 28 ayat 19 dan 20.
Matius pasal 24 ayat 14. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Amin. Mari kita akan baca bersama-sama dengan pelan-pelan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita akan sambung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Mungkin ada yang sudah hafal. Yang selamat agung Tuhan berikan bagi kita semuanya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Nah, tema firman Tuhan menurut tema Raya 18 ya adalah no plan, no action. Ya. Tidak ada perkataan, tidak ada tindakan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika datang ke dunia ini, misinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Amin ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, nah Tuhan kita ada di dunia ini dan keselamatan itu diberikan bagi kita semuanya, dan mandat itu diberikan bersama kita dengan kita semuanya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ya, semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalamnya ada menginjil dan memuridkan dan memberitakan firman Tuhan. Tentunya ini mandat bagi semua orang yang untuk menjadikan itu semuanya kita perlu yang namanya perencanaan, ya, dan tindakan. Karena tanpa perencanaan tidak ada tindakan. Tanpa perencanaan tidak akan ada tindakan. Saya berharap ke depan gereja ini tidak hanya serta hanya berjalan saja, tapi kita minta tuntunan Tuhan. Ya, minta tuntunan Tuhan, lalu dibicarakan tentunya rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan. Ya, tentunya ada sebuah tindakan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita punya rencana, ya, direncanakan perencanaan itu, tentunya kita harus bertindak dan melakukannya. Nah, perencanaan tanpa tindakan adalah yang waktu mana tuh? Angan-angan, Pak Gun, ya. Pembahasan kita angan-angan itu hanya menghayal saja. Menghayal itu gratis. Cuma perlu waktu yang lama. Menghayal itu bisa waktunya lama, benar ya? Menghayal itu andai, nanti lupa diri, padahal harusnya melakukan ini. Karena kebanyakan menghayal, habis waktunya. Menghayal itu ngelamun bisa nggak ya? Bisa. Sama ya? Temennya menghayal, kebanyakan menghayal, andai aku begini, andai kata ini, dan sebagainya. Nah, itu akan membuat orang tidak melakukan aktivitas apa-apa, ya. Tidak beraktivitas, cuma duduk. Dalam artian tidak melakukan apa-apa, cuma membayang-bayangkan, andai kata seperti dan seperti itu, ya. Menghayal. Dan kalau beriman, ada sebuah target, ada goalnya, lalu ada yang targetnya dicapai. Karena orang yang beriman pasti disertai dengan tindakan. Orang yang beriman pasti disertai dengan tindakan. Tapi kalau orang berhayal, menghayal atau berhayal sama aja ya, cuma duduk diam sudah, tidak melakukan apa-apa, namanya juga menghayal. Butuh waktu berapa lama? Lama ya? Dan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang Tuhan minta. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada rencana dan ada tindakan. Kalau tema tadi no plan, no action, tidak ada rencana dan tidak ada tindakan. Nah, Tuhan minta kita tentunya dengan tuntunan Tuhan, ya, kita bergerak tentunya bersama-sama. Nah, saya mendapatkan beberapa poin di sini.
bulan ini menjadi gereja yang misionaris. Di dalam minggunya, tema ini adalah no play, no action. Menginjil itu merupakan suatu kewajiban ya, bukan sekedar himbauan. Perintah ini tidak dapat ditawar sebenarnya. Namanya, tadi kalau ayat tadi di Matius 28, pergilah. Ini perintah. Kalau ditanya, siapa yang mau disertai Tuhan dan sampai akhir zaman? Pasti semuanya. Tapi syarat ini, karena itu pergilah, suruh pergi. Ya, menginjil, memberitakan kabar. Saya tetap mengingatkan kepada kita, ini proses yang Tuhan berikan sama kita. Kita setia dalam perkataan kecil ini. Ya. Nah, di rangan kita ini ada visi dan misi. 100 gereja, 700 school, 2000 pendoa, 20.000 jemaat. Ini ada 4. Yang pertama 100 gereja, 700 school, 2000 pendoa, dan 20.000 jemaat. Nah, 100 gereja ini, yuk kita sama-sama. Kalau kita berdoa, kita lakukan ini, ya inilah satu sumbangsi kita untuk menggenapi dari 100 gereja itu. Sekarang kita punya 35 cabang di Rangan 14 ini, ada 35. Nah, bagaimana dengan visi gereja? Itu kita terapkan dalam kehidupan kita di bergereja, teman. Ya, harus mencapai target. Kan kita mau minta sama Tuhan, kita bergumul tentang sebuah wadah. Amin ya. Kita bergumul sebuah wadah untuk berikan supaya, nah kita kan namanya kita minta dengan orang tua kita, minta dengan bapak kita, supaya target itu tercapai. Yang tentunya ada pertanyaan dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan kita, apa yang harus kita kerjakan? Kalau menurut di Yohanes 4 ayat 35, ya, Yohanes 4 ayat 35, saya bacakan gini, Yohanes pasal 4 ayat 35 bagian B. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau dulu atau kemarin-kemarin di kami lah, di Jawa itu, kalau sudah panen padi, itu orang bergotong royong. Sama nggak di Medan? Sama ya? Bergotong royong. Entah itu upahnya uang atau padi. Ya kalau dulu saya sering bantuin orang Jawa itu namanya ngedos. Bukan ngedus itu kalau ini ngedus nanti. Ngedos itu ini kayak sebuah buletan dikasih paku-paku, lalu dikayuh kayak sepeda gitu, lalu tangkai padi itu di atasnya, jadi rontok sendiri. Ini capek memang, tapi nggak bisa sendiri. Itu gotong royong, selebar satu petak itu lebar semua. Nah, ini sebuah sukacita, ya. Sukacita yang besar seorang petani itu melihat tanamannya akan dipanen. Ini sebuah sukacita. Ya, petani berkumpul bahu-membahu untuk mengumpulkan hasil tuai mereka, bahkan sering bergotong royong untuk memanen dengan penuh sukacita. Nah, bagaimana dengan kita dan Tuhan? Ini musim menuai, momen yang ditunggu-tunggu. Ya, ada satu kegairahan, ada satu sukacita, semangat untuk menuju. Kalau gereja tidak menuai, maka iblis akan menuai. Setuju gitu? Iya. Kalau iblis tidak menuai, kalau kita ya. Kalau kita atau gerejanya tidak menuai, iblis pun menuai. Nah, ini malah cepat-cepatan. Mereka yang, ya, saya kurang tahu persis lah, tapi kebanyakan ketika kita bertemu dengan anak Tuhan yang mungkin udah lama nggak ke gereja, banyak ya, udah lama nggak ke gereja. Kami pun, kalau sehari saja nggak ke gereja, itu rasanya gimana? Sama ikut gereja, biar kita satu frekuensi. Nggak ke gereja itu kayaknya ada yang kurang, harus ke gereja. Kalau orang yang bersuka cita pasti ingin bercerita meluap-luap, benar gak? Orang kalau udah bersuka citanya full, pasti dia akan bergairah menceritakan itu kepada orang-orang itu, menceritakan kepada kawan-kawan semua. Nah,
Saya berharap sukacita ini menjadi kekuatan kita untuk kita melihat sekeliling kita ini. Supaya kita bukan kita sendiri yang diberkati, tapi kita membawa orang-orang. Ini dalam proses. Yang kedua, pertanyaan tadi, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama tadi, kita mau melihat sekeliling kita. Yang kedua, kita mau unity. Ya, Bapak Ibu terkasih, sama-sama katakan unity. Unity. Ya, dia tepuk lututnya. Unity. Unity. Ini kebersamaan. Di Matius 9 ayat 37a, yuk kita baca. Matius 9 ayat yang ke-37a. Dikatakan ini ayat singkat. Matius 9 ayat yang ke-37a. Ya, 1 2 3. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu saja habis itu. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena pekerja sedikit, kita perlu yang namanya unity. Amin ya. Bergandengan tangan. Yang lagi, karena pekerja sedikit, kita harus unity. Bergandengan tangan. Contoh nih, kalau saya mengambil air mineral ini, orang tahunya kan Aqua, padahal itu sebuah merek, kan? Biasanya kan gitu kan, Aqua, padahal mereknya bukan Aqua. Air mineral ini, tangan saya sudah mau megang. Kira-kira kalau nggak dibantu organ tubuh yang lain, kira-kira nyampe nggak? Nah kan, walaupun, sekuat tenaga tangan saya mau mencapai, mau ngambil air ini, nggak bisa, tetap kan? Nah ini kalau nggak unity, organ tubuh ini kalau nggak dibantu kaki melangkah dan apa ini? Pinggul saya, iya pinggul. Tubuh yang lain nggak menyokong, nggak bakalan bisa. Ini bukan tugas satu orang saja, tapi seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh ini di kita perlu kerjasama. Ini perumpamaan yang simpel. Kalau saya jalan ke situ, kira-kira didukung berapa organ tubuh? Kaki, terus kepala juga ikut, mata dan semua. otak lagi jalan. Ini perumpamaan yang simpel. Jadi ini bukan bicara satu orang. Seluruh tubuhnya harus mendukung untuk mencapai ke depan ini, memperoleh ini. Kalau nggak bakalan mau sampai, katanya ayam tumbuh gigi katanya, nggak bakalan bisa ayam tumbuh gigi. Ayam nggak punya gigi, nggak bakalan bisa. Ini bicara unity, satu tubuh ini harus sama-sama. Amin ya? Harus sama-sama. Kembali tepuk lututnya. Sama-sama. Amin ya? Ini ilustrasi yang gampang. Kalau kita mau mencapai goal kita, Tuhan mau kita bekerja sama. Unity. Tadi saya saksikan ini di Indonesia. Saya buka ibadah di JBR. Mereka pulang ibadah. Wah, semangat ya Pak. Di wisata di tempatnya Pak Agus, Papel Rayon. Tadi saya saksikan orang JBR itu orang yang luar biasa. Jauh Pak. Tadi kan saya kalau berjalan, saya dengan berapi-api menyaksikan. Kan bicara apa? No plan, no action. Ini tentang Matius 24 tadi, ayat yang ke-14 tadi. Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Mau katakan ujung buminya mungkin Cibitung. Ini kan udah kecamatan beda. Ya, sebenarnya. Masih Cibitung. Bisa nggak dikatakan ujungnya Cibitung? Bisa. Ujung dunia kita nggak punya duit buat pergi ke ujung dunia. Ujung Cibitung, ujung buminya Cibitung. Kita beritakan. Kalau dipikir ngapain sih capek-capek kita? Oh, tapi Tuhan mau. Kita mau menyalakan terang di tempat ini, di daerah ini. CBL dan sekitarnya. Ketika tadi saya kesaksian setiap orang pulang. Luar biasa. Terus ya Pak. Itu sebuah, saya katakan ada salam dari umat JBL buat dibikin wisata. Mereka bertanya, cita-cita yang luar biasa. Saya saksikan. Kemarin saya khotbah di BTC,
Saya juga saksikan. Ini saksinya ini, Pak Markus. Kaget saya, loh ada dia. Saya nggak nyadari, saya naik loh. Ada si John. Opa. Ya, jadi saya saksikan. Jadi inilah. Yang pertama tadi kita harus lihat sekeliling kita. Yang kedua kita harus unity. Amin ya. Yang ketiga ya. Tadi bicara unity. Sekarang yang ketiga, jangan menunda. Berdasarkan Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Ini yang terakhir. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Mari kita akan baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang-orang ngomong gini, tinggal 4 bulan lagi kok tiba menuai. Tapi ini aku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berbicara jangan menunda, karena waktu menuai itu kapan? Sekarang. Oh ya, adalah sekarang. Kenapa harus dikatakan sekarang? Yang pertama, karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Yang kedua, ya, kita waktu kita pulang, kita nggak akan malu. Pulang kemana? Ke rumah Bapak Yesus. Ketika kita pulang, tidak dengan tangan yang hampa. Ada jiwa-jiwa yang kita mau bawa sama Tuhan. Ya, tubuh jasmani kita ini ada masa berlakunya. Kita nggak tahu. Yang disayangkan kita nggak tahu kapan. Tapi ketika kita melakukannya, yang pertama tadi adalah apa namanya tadi? Yang pertama, yang terakhir itu jangan menunda. Yang kedua itu unity. Yang pertama untuk lihat sekeliling. Berdasarkan ayat tadi Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Lihat unity, jangan menunda. Tapi merupakan gini, kenapa sih setiap akhir ibadah itu hamba Tuhan selalu doa berkat, selalu ngomong tentang kedatangan Tuhan, benar? Menjemput kita di awan-awan yang terbang, mengingatkan kita supaya kita siap sedia ketika Tuhan datang menemukan iman di bumi ini, salah satunya di gereja ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Makananku yang melakukan kehendak Bapa. Makananku yang menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersamanya. Bapak Ibu yang terkasih karena Tuhan, mari kita merenungkan dalam setiap kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita. Tuhan selalu campur tangan. Tuhan selalu terlibat. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ketika Tuhan memilih kita, Dia akan memperlengkapi. Ketika Tuhan menunjuk Bapak Ibu Saudara untuk menjadi terang, Dia akan menyertai kita. Dikatakan sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Ya memang kita nggak mampu, tapi Tuhan minta Dia akan memampukan terus.
Dia akan menyertai, memampukan, berikan kau kekuatan. Mungkin kau saat ini gak mengerti akan rencana Tuhan, tapi Dia akan datang, Dia akan menyertai, membuat kau mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita selamatkan ada maksud dan tujuan Tuhan, engkau berfungsi, engkau akan berfungsi memberitakan kabar bahagia. Ladang kita memang berbeda-beda, mimbar kita berbeda-beda. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, biar engkau memberitakan kabar bahagia. Tentang panggilan surgawi itu sudah datang dalam kehidupan kita. Ya Yesus, Tuhan Yesus, urapi mereka, Tuhan Yesus, urapi kami, urapi Tuhan, mampukan kami untuk menggenapi amanat Tuhan, supaya kami menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan yang berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan Yesus. Ketika kami berjalan, kami tidak lelah. Ketika kami berlari, kami tidak menjadi letih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami, Tuhan urapi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan. Kau menebus kami, menyucikan kami dari dosa, membenarkan kami, menjadikan kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih Kau memilih kami. Kami mau makan sidangan dengan Tuhan. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian yang benar Tuhan. Ketika kami memakannya Tuhan, kami boleh mengingat akan karya-Mu Tuhan. Daging-Mu yang tercabik-cabik Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah demi umat manusia Tuhan. Di antara kami yang termasuk Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tegar kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Mungkin respon kami, cara bicara kami, tindakan kami kurang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mohon ampun, kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kami, bahkan kami telah menyakiti Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ampuni kami, ampuni mereka, ampuni kami, ampuni mereka. Tuhan, ampuni kami. Ya Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, siapa yang tiba Bapak Ibu? Jika mau menerima roti dan anggur, mari moni kita saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah melambangkan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ketika kami mengerti, oh kami Tuhan Yesus untuk melihat sekeliling kami, untuk kami boleh unity Tuhan, untuk kami tidak menunda-nunda Tuhan, karena Engkau akan segera datang. Dan panggilan itu sudah ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Karena menginjil itu bukan himbauan, tapi sebuah perintah yang Tuhan berikan atas kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dari Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan kesempatan rumah yang berulang tahun di bulan ini. Dewasa. Bulan. Ya, kita akan bawa ke sekolah, kita menjadi saudara yang bawa. Silakan. Percaya kalau menabur akan menuai. Amin. Nanti akan pernah kembali. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Zion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur
bulan Oktober. Mau anak-anak belum apa-apa? Azriel. Azriel. Ya. Si Andri. Iya. Anaknya Si itu nggak datang. Arsen. Arsen iya. Kan udah beli kue tuh. Apa? Kayaknya sekarang kan nanti. Nanti ya, ibadah dulu. Iya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Sebagai pujian syukur bagi Tuhan kita. Pengumuman dulu ya, Pak. Salam semuanya. Salam. Di Tuhan. Semoga minggu yang akan datang kita tetap semangat ya. Hari ini sudah bergabung adik kami minggu keempat juga nanti tetap hadir ya Dek ya. Ya tetap semangat ya. Ibadah yang berikutnya nanti di minggu keempat. Di minggu keempat nanti di rumah Pak Lingga ya. Nanti kita informasikan siapa yang bertugas juga. Terus paling itu aja. Nanti informasi yang kira-kira ini nanti kita tetap saling informasi lah gitu ya. Itu aja. Tetap semangat, on fire. Teman-teman atau saudara kita yang bisa hadir, kita ajak bersama-sama bersekutu dengan kita ya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Seperti firman Tuhan tadi berkata, waktu berduanya kapan saudara? Sekarang, amin. Sebab itu jangan lelah melayani Tuhan. Percayalah kekuatan Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu membutuhkan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami mengucap syukur buat umat-Mu yang ada di CPL ini Tuhan. Biarlah kami menjadi siap dibangun firman-Mu, siap dibangun dalam kerohanian kami, siap dibangun kehidupan kami, dibangun ekonomi kami Tuhan, dibangun rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siap untuk kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kerinduan yang ada di tempat ini Tuhan, yang memelihara hati-hati yang penuh sukacita untuk melayani Engkau dalam ketulusan, dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kami biarlah kami memiliki rencana-rencana-Mu, bukan rencana kami Tuhan. Biarlah kami memiliki Tuhan tindakan-tindakan yang Engkau tuntun Tuhan, supaya kami menang, sebab kemenangan ada di pihak kami Tuhan. Tuhan, kami katakan Tuhan, kalau kami memiliki kerinduan, memiliki tempat yang permanen di tempat itu, setiap tembok-tembok pembatas, setiap rohan yang menghalangi kami, patahkan kami, robohkan di dalam nama Yesus. Kami bersama-sama perkatakan di dalam nama Yesus, terbuka jalan untuk kami memiliki tempat yang terbaik, bahkan dana-dana yang kami butuhkan Tuhan juga Tuhan siapkan dan sudah sediakan Tuhan waktu yang tepat, rencana yang tepat, tempat Tuhan, bahkan Tuhan Yesus tempat yang terbaik daripada Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu di tempat ini,
satu sama lain. Dalam kiranya Tuhan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita dan bagi Tuhan. Pergi menjadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan kiranya berkat Allah dicurahkan atas kita semua. Berlimpah-limpah kasih-Nya, penyertaan-Nya lewat Roh Kudus. Senantiasa memberikan damai, sejahtera, sukacita mulai hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang doa menjemput kita di orang-orang Tuhan, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama katakan amin.